Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa tanda seorang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, diantaranya meninggal bukan di tempat maksiat dan dengan tenang, seperti kisah meninggalnya gadis yang bernama Malah. Terlahir di tengah keluarga kaya, ayahnya muslim sedang sang ibu beragama Nasrani. Di tengah orang tua yang kaya, ternyata tak semuanya bisa Malah dapatkan, termasuk kasih sayang dan pendidikan agama. Kehidupannya pun glamor dan boros. Malah telah terbiasa menyewa villa saat libur sekolah sejak SMA. Tidak jarang Malah bercampur dengan teman laki-lakinya, bahkan tidur dalam satu kamar bersama dengan yang lain. Meskipun begitu, Malah tidak pernah berbuat tidak senonoh dengan teman laki-lakinya. Suatu hari ketika liburan, Malah mengunjungi rumah salah satu temannya. Saat Malah berbincang dengan teman-temannya, tiba-tiba seorang wanita mengajak teman lelakinya ke kamar. Alangkah terkejutnya Malah saat melihat teman wanitanya berdua dengan cowok di kamar sedang melakukan tindakan memalukan. Malah marah seketika dan menampar wajah teman wanitanya, lalu ia berlari dan pulang. Untuk pertama kalinya Malah merasa tersesat tanpa arah. Dari kejadian itu, Malah menjadi sering menyendiri dan merenung. Perubahannya bahkan terlalu ekstrim untuk seorang dengan kehidupan serba cukup. Ia tidak lagi menyukai musik, pakaian yang serba terbuka, bahkan rumah mewah tempat ia tinggal. Kumandang azan yang tak pernah ia dengar. Tiba hari-hari setelahnya seolah suaranya mengusik jiwa. Sejak itu ia memutuskan untuk solat di rumah mewah itu. Satu-satunya perlengkapan ibadah yang ada merupakan peninggalan neneknya. Mukena dan sajadah milik mendiang nenek ia gunakan untuk solat. Dalam solatnya, ia menyesali perbuatan yang selama ini dijalani. Air matanya menganak sungai saat sujud. Ia menangis terseduh-seduh. 1 jam berdoa, ia pertama kalinya mengaku merasakan ketenangan batin. Saat pikiran jernih, Malah teringat akan pamannya yang alim. Ia pun memutuskan untuk belajar pada pamannya. Dari pamannya, Malah belajar agama Islam dengan kasih sayang, mulai dari cara wudhu yang benar hingga ilmu agama lainnya. Beberapa hari di rumah paman sekaligus guru agamanya, Malah tiba-tiba menguatkan tekad untuk belajar lebih dalam. Paman, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghafal Al-Quran? Tanyanya. InsyaAllah 5 tahun, jawab sang paman. Dalam pikirannya, Malah khawatir tidak bisa menyelesaikan hafalan Quran sebab usianya belum tentu mencapai 5 tahun ke depan. Namun, dengan semangat belajar yang tinggi, sejak hari itu ia mulai menghafal Al-Quran dengan bantuan sang paman. Beberapa waktu berselang ketika Malah sedang menghafal Al-Quran, ayahnya datang dengan marah-marah meminta Malah pulang. Tapi Malah tidak mau karena ingin melanjutkan hafalan Al-Qurannya. Setelah perdebatan alot, akhirnya Malah diizinkan tinggal di rumah sang kakek. Subhanallah, tidak lama kemudian Malah telah menghafal 30 juz Al-Quran. Belum mencapai target 5 tahun, ia sudah menjadi hafizah. Bahkan dalam waktu yang sangat singkat, hanya 3 bulan, cita-cita yang selalu ia dengungkan dalam doa sekarang terkabul. Pasca bisa menghafal 30 juz dalam waktu 3 bulan, Malah mengadakan acara syukuran. Seluruh keluarga dan kerabat diundangnya.
Semua telah berkumpul, acara hampir dimulai, tapi Malak tak kunjung terlihat juga. Seorang wanita yang merupakan kerabat Malak sebelumnya melihat Malak tengah solat di kamar. Terlalu lama menunggu, keluarga menjemput Malak di kamarnya. Dan alangkah terkejutnya mereka saat melihat Malak. Sang hafiz dah terbaring tanpa gerakan sedikit pun sembari memegang mushaf Al-Quran. Setelah diperiksa, Malak sudah tidak bernyawa lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua orang syok terutama sang ayah. Tapi itulah yang terjadi, Malak telah pergi selamanya, meninggalkan dunia dan gegap gempitanya. Acara syukuran menjadi tangisan dari para keluarga dan kerabat dekat. Malak meninggal dunia dalam keadaan baik. Seketika itu jenazah Malak langsung diurus, mulai dari memandikannya. Saat hendak dikafani, sebuah keajaiban terjadi. Kafan yang telah disiapkan tiba-tiba hilang. Karena tidak kunjung ditemukan, keluarga akhirnya menggunakan kain hijau yang terikat di sebuah tiang rumah sebagai kain kafan. Anehnya, kafan gadis penghafal Al-Quran ini beraroma harum. Kain itu berbau wangi terus-menerus setelah dipakai untuk mengkafani jenazah. Dari kisah ini tentu semua harus telah menyadari bahawa suatu saat liang lahat menjadi rumah abadi. Oleh karena itu, semua orang mempunyai cita-cita ingin meninggal dalam keadaan tenang, atau dalam Islam dikenal dengan husnul khatimah. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sebuah kisah tentang jenazah gadis cantik yang keluarkan bau super wangi setelah meninggal dunia. Semoga kita semua senantiasa menjadi orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Setidaknya tidak bisa menghafal Al-Quran sepenuhnya, bisa senantiasa membaca Al-Quran setiap hari. Dan semoga kita semua meninggal dalam keadaan baik, yaitu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.